Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat tentunya ya. Sekarang sudah kembali ke Pulau Jawa setelah 2 minggu kemarin di Sumatera. Oke, teman-teman, hari ini Rabu bercerita akan ditemani oleh teman saya, Mbak Maitra. Kita akan mendengarkan cerita beliau, perjalanan hidup sehat beliau tentunya, dari mulai awal ikut serta di eating reorder dan sampai dengan sekarang. Apa aja ceritanya? Kelihatannya banyak nih teman-teman. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan panggilkan Mbak Maitra. Oke, nah namun sebelumnya teman-teman, Mbak Maitra ini adalah seorang socialpreneur ya. Socialpreneur itu apa? Nanti kita akan tanya ke beliau. Kita panggil dulu ya. Masih menunggu. Halo. Hai, Mbak Maitra, apa kabar? Baik, baik. Suaraku gimana? Kedengeran kah? Aman-aman. Suara aku juga aman dong ya? Aman, aman. Yes, apa kabar? Sehat tentunya. Alhamdulillah sehat. Ini Thank you. kayaknya iPod gue nggak bekerja, jadi maaf ya kalau ada suara-suara yang mengganggu. Nggak apa-apa, nggak apa. Yang penting tetap bisa terdengar kok. Anyway, thank Ya. you banget nih Mbak Maitra udah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di Rabu Bercerita hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Yeay. dengan Mbak Maitra. Teman-teman, ini Mbak Maitra. Tadi saya sudah perkenalkan, Mbak Maitra adalah seorang socialpreneur. Mungkin kita mulai dari itu dulu ya, Mbak Maitra. Socialpreneur itu apa sih? Boleh dong diceritakan. Oke, thank you udah diundang ya Coach Dana. Jadi perkenalkan, nama saya Maitra buat teman-teman yang belum tahu. Sociopreneur itu social entrepreneur. Oke. Jadi aku kan hampir 20 tahun itu kerja untuk NGO ya, dan aku adalah profesinya professional fundraiser atau penggalang dana profesional. Nah, akhir tahun lalu aku keluar dari NGO dan akhirnya aku membentuk sebuah startup konsultan yang dimana startup aku itu menjadi jembatan antara pemberi dana dengan penerima dana gitu. Itulah makanya aku bilang itu sociopreneur, karena kami bekerja untuk akselerasi dari social impact-nya dari teman-teman yang melakukan social impact. Gitu kira-kira, susah ya. Halo, halo. Yes. Bisakah di Bisa dimengerti. ag- Tapi agak agak putus-putus ya? agak putus sudah sedikit. Oh, Tenang, semua coba-coba sabar. Sabar, tenang teman-teman. online. Aku pakai internet biasa. Gimana? Sudah lebih bagus? Much better. Nah, coba. Mudah-mudahan. Nice. Halo. Yes. Dengar. Oke. Jadi tadi penjelasannya socialpreneur gitu ya. Yang jelas pasti berdampak banyak dong ke orang Semoga banyak gitu ya. Luar biasa. misi dan visinya demikian. Yes. Sama dengan hari ini ya, tentunya harapannya juga apa yang mau diceritakan oleh Mbak Maitra itu juga bisa berdampak banyak kepada teman-teman yang lain. Nah, aku mulai dulu ya Mbak Maitra. Pastikan kita sama ya, bajunya juga sama ya. Mbak Maitra yang hitam, aku yang Baju putih. seragam ini. Oke, nah teman-teman, Mbak Maitra ini, saya mengenal Mbak Maitra waktu itu pada saat beliau ikut di Eating Reorder. Batch berapa Mbak Maitra? Sorry. 16. Batch 16. Oke. Maret Mbak Maitra, 2022. Maret 2022 itu udah setahun berarti ya? Udah hampir setahun lebih. Nah, Mbak Maitra boleh cerita dulu waktu itu bisa ikut Eating Reorder, itu terdampak oleh siapa ya? Oke. Mungkin sebelum Oh, belum. ketemu eating reorder, Oke. aku mau cerita agak belakang sedikit gitu Boleh. ya. Boleh. Jadi kan aku tuh
emotional eater. Emang hobinya makan. Dan kryptonite aku itu adalah pastry. Kamu tahu deh. Coach Dana pasti tahu karena Coach Dana yang menterapi aku soal pastry gitu kan. Nah, jadi memang kalau aku karena kerjaan aku tuh pace-nya tinggi, jadi aku tuh selalu melampiaskan emosi aku tuh lewat makanan. Jadi aku gagal makan, aku sukses makan, aku sukses besar, aku makan. Gitu Sama dong kan. ya? Sama ya dulu gitu. Oke. Jadi memang makanan itu menjadi pelampiasan aku gitu kan. Dan itu berlangsung hampir 20 tahun gitu. Terus-menerus mengkonsumsi sebagai pelampiasan emosi. Nah, aku tuh sadar bahwa aku kegemukan sebetulnya. Udah obesitasnya udah mencapai hampir obesitas tipe 2 gitu. Udah hampir mencapai ke situ BMI-nya. Sadar banget, dan aku sudah mencoba berbagai macam cara, mulai dari yang dibalut-balut, mau dibalut dingin, mau dibalut panas, mau disuntik, mau pakai alat akupunktur, jadi semua aku udah coba dan tidak ada yang berhasil. Berhasil dikit, nanti naiknya lebih banyak, turun lagi naiknya lebih banyak, terus gitu kayak roller coaster. Nah, menjawab pertanyaan Dana tadi bahwa gimana ketemu IR. Jadi waktu pandemi itu kan makin heboh ya karena di rumah aja. Terus habis gitu nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya yang kerjanya ya makan gitu kan. Nah akhirnya makin membesar badan aku gitu kan. Terus aku bilang ya gila ini nggak bisa kayak gini lagi, gitu kan. Terus aku itu ke seorang dokter yang terkenal, ya banyak artis yang ikut juga. Dan aku bilang ini pasti berhasil karena dokternya dokter yang sangat terkenal gitu kan. Aku di situ ada suntik lemak, terus habis itu ada alat penghancur lemak, terus habis itu memang harus minum suplemen pil itu yang menangkal macem-macem yang aku asup gitu. Nangkal karbo lah, nangkal lemak lah, nangkal segala macam. Aku pikir teman-teman yang mendengarkan ini mungkin bisa relate ya sama cerita aku, mungkin juga pernah di situ. Yes, turun sedikit gitu ya. Tapi kemudian suatu hari nih, Coach Dana, aku tersadar pada saat aku beres-beres. Karena setiap aku mau makan, itu kan aku harus konsumsi belasan pil. Kan? Belasan. Okay. Dan itu banyak gitu. Dan aku ikut program itu hampir 6 bulan ya. Nah, suatu hari aku beres-beres. Terus habis gitu aku nemuin jadi karena aku orangnya sangat environment conscious, aku selalu nyimpan botol-botol pil itu gitu. Aku taruh di satu tempat. Terus waktu aku beres-beres, aku baru nyadar bahwa kumpulan botol-botol aku itu udah 1 tong sampah besar. Oh ya? Wow. 1 tong sampah besar. Banyak banget. Artinya apa? Artinya udah nggak tahu berapa ratus pil atau hampir mungkin 1000 pil yang aku asup selama 6 bulan itu gitu kan. Dan aku merasa feeling very guilty with myself gitu, gila ya. Kok lu tega banget sama badan lu sampai segitunya lu pengen kurus sampai mengasup segitu banyaknya pil-pil yang aku juga nggak tahu apa gitu ya. Yes. Ya akhirnya aku berhenti program itu, dan karena aku berhenti program dan akhirnya aku balik lagi ke pola lama, aku makin membesar lagi. Nah, akhirnya aku lihat IG teman aku, Bubu Dinda. Hai Bubu Dinda kalau lihat. Dan beliau mengalami transformasi yang menurut aku amazing gitu. Aku tanya ikut apa? IR, ikut eating reorder. Ya aku akhirnya ya udah deh, coba deh ikut IR dengan mindset coba deh. Akhirnya disitulah Maret 2022 aku ikut IR. Begitu ceritanya. Oke. Jadi for information buat teman-teman juga, tadi yang disebut Mbak Maitra, Bubu Dinda, itu juga sama seperti Mbak Maitra, seperti Perdana, yang juga dulunya adalah peserta di Eating Reorder, yang mana beliau juga sekarang sudah menjadi coaches juga teman-teman, dan juga sudah berbagi kabar baik ini ke semua orang. Jadi saat ini Eating Reorder sudah punya 35 coaches, dan salah satunya juga nanti akan bertambah, yaitu Mbak Maitra dan teman-teman yang lain. Amin. Nah, tadi cerita mengenai ikut Eating Reorder terdampak dari Coach Dinda gitu ya. Nah, selama perjalanan Eating Reorder kemarin,
Boleh diceritain dong, Mbak Maitra itu gimana? Jadi aku ikut, iya, karena ini adalah perjalanan menuju kegagalan yang berikutnya. Gagal? Jadi, Masa? iya, jadi memang aku tadi aku cerita, aku ikut eating reorder dengan mindset coba-coba. Karena aku ngerasa udah veteran nih, udah ngerti banget tentang diet, ya segala macam hal pengurusan badan kan tadi aku bilang aku udah ikut macam-macam gitu kan. Aku udah ngerti banget, ini paling Pengalamannya banyak ya, kompetensinya banyak banget. kompetensinya banyak, kalau bikin CV itu panjang banget ikutan pengurusan badan gitu kan. Jadi aku pikir it's another diet method gitu ya. Ini pasti emang ya lagi-lagi ngitung, pasti nimbang-nimbang, ngitung kalori gitu. Dan dia kan memang yang diajarkan seperti itu nanti ya buat teman-teman yang tahu gitu ya. Tetapi itu yang membuat aku pada saat ikut eating reorder udah dengan mindset bahwa gue udah tahu, dan ini nggak, somehow di dalam pikiran aku ada yang selalu bisik-bisik, lu pasti gagal lagi, lu pasti gagal lagi gitu. Somehow di situ ada, karena aku kan sudah mencoba berbagai macam metode dan gagal. Jadinya pada saat aku ikut eating reorder, aku juga berpikir lu pasti gagal lagi gitu. Nah, karena dalam pikiran aku selalu bilang lu pasti gagal lagi, beneran dong. Eating reorder ikut memang turun sedikit gitu ya, turun sedikit. Ya nggak sedih ya, lumayan lah, tapi tidak terlalu banyak gitu. biar tahu dulu nih anyway, biar teman-teman tahu dulu. Tadi cuma mau coba-coba aja. Cuma mau coba-coba. Itu berapa kilo tadi? Malu gue. Malu, Masya Allah. BMI aja ya, BMI aja ya. Kalau BMI-nya aku memulai itu, mungkin teman-teman nggak tahu BMI nanti ya, nggak bakal tahu ya. Oke, aku memulai dengan angka. Iya. Oke, aku memulai dengan angka 83. Oke. Wah, dan tinggi aku FYI cuma 150 ya. Cuma 150. Aku memulai dengan 83. Aku kemudian turun nyampe di angka-angka ya 75. Ya hampir lumayan lah ya. Ya 75-an gitu. Tadi sudah 75, tapi tadi bilangnya masih belum ya? Masih belum. Ini belum selesai. Gue gagal. Oh, nggak kayak gitu dong ceritanya. Ini masih seru nih. Jadi waktu IR aku tuh merasa gagal. Kenapa? Karena tidak bisa sebanyak teman-teman yang lain gitu kan. Nah, terus akhirnya karena IR selesai, IR itu sebetulnya membantu karena ada komunitasnya di situ kan, kami saling berbagi menu, terus saling menyemangati. It works gitu ya, buktinya aku bisa turun gitu ya. Ya lumayan lah turun segitu kan. Nah, terus habis gitu IR-nya selesai, Maitra juga selesai program dietnya. Oh iya? Iya, jadi memang karena yang Maitra ikutin kan adalah menjaga pola makan. Tetapi ternyata IR itu sebetulnya bukan menjaga pola makan. Itu about pola pikir. Tapi karena aku sudah masuk dengan pikiran, lu pasti gagal, akhirnya gue gagal beneran gitu. Akhirnya baru nyampe di situ, IR selesai, aku hampir bablas lagi dong, Coach. Ya, karena aku kan akhirnya bikin startup gitu kan ya, yang perusahaan yang sekarang challenge-nya banyak gitu kan. akhirnya hampir gagal. Terus pada suatu hari, nah ini yang kamu tahu ceritanya nih, apa yang terjadi gitu ya, ini teman-teman itu banget. Dari sejak kan 75 tadi kan bertahan sekian lama ya, berarti ya? Lama nggak itu bertahannya? Enggak, karena habis IR selesai naik. Oke. Silakan, aku pikir ya silakan lanjutin. Lalu. Nah, terus pada suatu sore menjelang maghrib, kira-kira awal tahun ini, aku sedang ada di sebuah kafe yang tidak usah disebut namanya gitu. Lagi pesen pastry, kemudian lagi pesen
pastry kan adalah kryptonite gitu kan. Aku balik lagi craving pastry gitu kan. Terus abis gitu aku pesen cafe latte, lagi mau bayar nih, tiba-tiba di belakang aku ada yang menyapa, Mbak Maitra ya? Gue noleh dong, Coach Dana di situ yang dirimu ketemu sama dirimu, ketemu sama Coach Dana, which is kalau Coach Dana ingat, Coach Dana lah yang terapi aku soal craving aku terhadap pastry gitu. Jadi kan itu udah kayak semesta tuh negur aku gitu ya. Waktu aku hampir bablas, kemudian aku lagi pesen pastry, yang menerapi aku tiba-tiba ada di belakang aku. Padahal kita kan nggak pernah ketemu secara offline. Kita selalu kontak-kontakan lewat IG. Gue bilang, oh my God, ini semesta emang nyuruh aku balik gitu ya, back on track. Coach Dana kemudian mengajak aku untuk back on track dengan ikut program New Era Advance. Nah, di situ aku tuh baru ketampar-tampar gitu loh. It works ya. Tapi sebelumnya kita stop dulu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang tentunya sekarang sedang jalan meeting reorder, kami coaches itu dilengkapi dengan kompetensi hipnoterapi. Bukan hipnotis ya teman-teman, hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa? Itu hipnoterapi dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, which is itu dengan Coach Arisandi. Nah, hipnoterapi itu teman-teman kami bantu teman-teman untuk perbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk ya teman-teman yang mau diperbaiki, atau fobia, atau yang tadi kayak Mbak Maitra bilang, kryptonite-nya, hal yang nggak bisa beliau, kalau ngeliat nih di depan ada misalnya nih pastry, langsung nggak bisa nggak dimakan. Nah itu kita bisa, jadi maksudnya bisa bantu perbaikin. Jadi karena itu kan semua bermula dari mindset gitu ya, dan itu bisa diperbaiki. Nah itu cerita tadi. Nah saya juga sebenarnya cukup amazed ya, itu hal yang kalau dibilang kita sama-sama percaya bahwa tidak ada yang suatu kebetulan. Saya sedang ada ketemu dengan teman di tempat yang tadi Mbak Maitra sebutkan, terus saya lihat di depan saya kok kayaknya saya kenal ya, dan persis nyambung seperti tadi. Saya tepuk mukanya gitu, Mbak Maitra ya, bener ketemu. Dan tadi Mbak Maitra cerita memang pada saat itu teman-teman, buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani tingkat reorder ataupun yang sudah menyelesaikan tingkat reorder, saat ini kita di Eating Order ada yang namanya New ER Advance, which is nanti teman-teman boleh tunggu ya, New ER Advance itu seperti apa. Yang jelas itu lanjutan dari Eating Order. Karena kemarin saya suggest ke Mbak Maitra untuk ikut gitu. Oke, selanjutnya Mbak Maitra silakan lanjutkan. Iya, cerita ke gap sama Coach Dana gitu. Tapi mungkin sebelumnya aku mau nambahin, kenapa aku gagal? Karena yang tadi pertama aku bilang lu pasti gagal gitu ya di pikiran. Dan yang kedua, waktu IR itu kan memang tidak dijelaskan secara gamblang kenapanya. Selalu kalau ada pertanyaan jawabannya ikhlas, gitu ya? Sabar, ikutin menu. Dan aku nggak suka banget gitu loh dijawab kayak gitu tuh, buat aku, kan aku memang pengen tahu, dijawab dong, kok jawabannya selalu ikhlas, sabar, ikutin menu gitu. Nah, tapi di New Era Advance akhirnya terjawablah pertanyaan-pertanyaan tentang yang aku pengen tanya gitu kan. Dan ada satu hal yang yang nampar aku gitu, bahwa ada sebuah pembahasan bahwa otak yang sama itu dipakai untuk segala macam, untuk menjalani hidup, menyelesaikan problem, untuk mengerjakan pekerjaan, untuk jadi sosiopreneur bagi seorang Maitra, bahkan untuk makan gitu. Untuk ngurusin badan, gimana caranya untuk waras juga gitu. Dan itu tuh nampar banget ke gue. Oh, berarti kenapa dulu aku selalu gagal dalam hal menurunkan berat badan? Karena yang gue betulin cuma badan gue aja gitu. Bukan pikiran aku gitu loh. Bukan pikiran aku. Jadi dengan mindset yang sama, ya kalau namanya kan ada pepatah, hanya orang yang bodoh
yang melakukan hal yang Jatuh apa sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda gitu kan. Dan itulah saya orang yang bodoh itu. Karena saya menurunkan berat badan dengan mindset yang sama bahwa saya pasti gagal gitu. Akhirnya dengan pelajaran yang baru saya berhasil merubah pikiran, mindset saya, approach saya yang berbeda gitu ya. Dan setelah saya merubah mindset saya, ternyata badan saya ngikut, Coach Dana, ngikut. Jadi memang karena saya akhirnya jadi ya itu tadi yang kata-kata yang saya benci, ikhlas dan sabar. Saya terbawa jadi ikhlas dan sabar dalam menjalani program pengaturan pola makan yang dilakukan yang dianjurkan oleh IR gitu. Aku mau nunjukin hasilnya sekarang. Tadi kan aku dibilang masih segitu ya. Aku sekarang pakai baju ukuran apa coba? Apa yuk? S. Keren. Aku. Nah, teman-teman coba lihat itu teman-teman. Yang kanan berarti ya, yang dulu ya. Iya. Maafkan. Ya, belum. Ini Ini aku belum normal ya. BMI aku belum normal ya. Maksudnya belum BMI normal, masih overweight sedikit gitu kan. Yes. Coach Ruth bilang, ya bangga juga sih dipakai baju S gitu. Tapi aku masih ada PR 2 digit sebetulnya untuk menuju BMI normal gitu. Cuma memang mungkin lesson learn yang aku dapat adalah mau lo usaha gimana pun, kalau lo tidak mulai dari pola pikiran, ya itu nggak akan menjadi sebuah perubahan yang permanen dalam hidup apapun yang dihadapin, baik itu tentang pekerjaan, tentang cara menjalani hidup, bahkan termasuk dalam pola makan. Itu sih yang aku dapat dari IR. Akhirnya keterusan aku jadi AS Coach, kemudian baru selesai ikut sertifikasi Coach. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak teman-teman di sini. Ada Coach Dana, ada Coach Ruth, ada Coach Desi gitu ya. Bisa menyebarkan kabar baik ini, bisa menyebarkan cerita positif ini, positif mindset ini buat teman-teman di luar sana nantinya. Itu sih harapan saya. Gitu. Keren. Jadi teman-teman tadi udah dengar cerita Mbak Maitra ya. Jadi yang penting itu mindset gitu ya. Bisa jadi kemarin waktu Mbak Maitra ikut di awal, tadi dengan segala macam kompetensi beliau di sekian banyak program hidup sehat, beliau belum membiarkan gelasnya kosong dulu teman-teman. So penting memang bagi kami selalu sampaikan kepada teman-teman yang ikut eating reorder, please teman-teman kosongin gelas. Teman-teman tanggalkan dulu deh semua kompetensi teman-teman terhadap program hidup sehat gitu ya. Karena kan pasti teman-teman mungkin saja punya pengalaman yang cukup banyak. Nah, buat teman-teman yang sering dengar kata apa tadi? Ikhlas, sabar, ikutin menu. Ikutin menu. Terus apa lagi? Sesuai menu ya. Jadi teman-teman benar. Ada ceritanya yang tadi Mama Ita sampaikan. Bahwa penting untuk hal tersebut dilakukan. Karena teman-teman nanti di ujung akhirnya akan mengerti sebenarnya kenapa teman-teman perlu biarkan diri teman-teman ikhlaskan untuk ikuti prosesnya. Karena memang benar teman-teman, dengan kita melatih di pola makan, kita kan menggunakan pikiran yang sama tentunya teman-teman ya. Dan banyak teman-teman yang mungkin sudah menyelesaikan program gitu ya. Dan tentunya harapan tadi dengan kita berhasil di program makan itu kita bisa lakukan di segala macam kegiatan kita. Betul yang penting perlu teman-teman lakukan adalah tadi maunya juga teman-teman. Dengan mau tentunya pasti akan terwujud. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Waktu itu akhirnya memutuskan juga nih Mbak Maitra untuk mengambil kompetensi eating reorder. Selain yang tadi Mbak Maitra udah ceritain, ada alasan lainkah kenapa Mbak tadi kan udah bilang kan maksudnya oh ya tentunya mau berbagi kabar baik ini kepada semua orang gitu. Ada alasan lainkah kenapa Mbak Maitra akhirnya memutuskan kan dari mulai ikut New Era ya kan New ER Advance lalu ambil kompetensi menjadi coach eating reorder, apa sih Mbak Maitra yang berobat jalan? Berobat jalan. Oke. Kenapa tuh? Boleh cerita. Istilah berobat jalan gitu karena gini, ini integritas
integritas saya gitu ya. Saya pikir bahwa ini kalau saya jadi coach, pasti saya harus walk the talk gitu. Nggak mungkin saya membicarakan sesuatu yang tidak saya jalani sendiri gitu kan. Ya. Nah, saya pikir ini dengan bertemu dengan teman-teman yang membutuhkan yang bersama-sama menjalani pola hidup sehat, itu akan menjaga saya on track untuk tetap hidup sehat. Karena saya tahu kelemahan saya yang gampang melipir gitu ya, gampang terdeviasi gitu. Makanya memang dengan menjadi coach itu dengan harapannya adalah membuat saya tetap on track, saya tetap bisa terus-menerus diingatkan, terus-menerus sadar untuk bisa hidup sehat. Karena ternyata mencapai kesadaran itu mudah, mempertahankan kesadarannya itu yang susah gitu. Dan inilah kenapa saya jadi coach eating reorder. Oke. Gitu, Nah, Coach teman-teman, Dana. thank you Bang. Kalau Mbak Maitra bisa, saya yakin teman-teman juga bisa. Karena memang benar teman-teman, hal yang kami berdua lakukan, hal yang teman-teman lakukan, dan yang hal luar biasa ya, ini melalui Coach Roy, eating reorder ini bisa ada. Itu benar-benar sebuah hal yang benar-benar mudah dan menyenangkan teman-teman. Jadi teman-teman yakin aja ya dengan ikut apa yang sudah diberikan gitu ya, tentunya harapan teman-teman mau hidup semakin sehat itu pasti bisa terwujud. Gitu ya, dan yang membuat yakin juga mungkin juga buat teman-teman yang belum pernah ikut IR adalah IR itu tidak pakai suplemen. Yes. IR itu nggak pakai obat-obatan, IR nggak jualan produk. So result adalah memang tergantung dari dirimu sendiri gitu. Dan ya itu tadi, kalau pikirannya nggak gelas kosong, ya nggak akan berhasil gitu. Ada blocking-blockingnya itu yang harus dikikis satu demi satu. Begitu. Jadi saya nggak dibayar nih ya buat promo ini, tapi ya teman-teman bisa melihat gitu ya di Coach Dana, di saya, bahwa kami juga mantan obesity person gitu kan, dan it works gitu. If it works for us, then hopefully it works for you juga gitu. Oke. Thank you banget nih Mbak Maitra. Mbak Maitra kira-kira nanti ngajar kapan? Ditunggu ya teman-teman. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya. Tentunya teman-teman bisa lihat di Instagramnya Mbak Maitra, ataupun di Instagram saya, ataupun di Instagram Eating Reorder, bahwa di sana juga banyak informasi mengenai Eating Reorder seperti apa. Dan tentunya teman-teman, visinya dari Eating Reorder adalah nantinya harapannya akan ada 1.000 coaches yang tentunya bisa membantu menyebarkan kabar baik ini ke semua tempat. Salah satunya sudah mulai dimulai oleh ada di sini Coach Ruth ya. Kita sudah mulai buka kelas internasional. Ya, selama ini Indonesia aja. Berikutnya keren Coach Ruth. Ada juga tapi belum hadir. Ada juga Coach Sandra itu di Belanda. Dan harapannya juga doanya hal ini bisa mendunia teman-teman, sehingga bisa menjangkau semua orang untuk menjadi semakin sehat tentunya. Gitu. Oke. Banget Mbak Maitra untuk waktunya. Dengan senang harapan hati. Apa yang tadi sudah dibagikan, nanti teman-teman bisa coba lihat kembali, kita dengarkan kembali, dan tentunya itu harapannya bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman semua. Gitu. Thank you Mbak Maitra. Berikutnya teman-teman, di minggu depan dan minggu-minggu terusnya, kita tetap akan bercerita mengenai hal ini. Tentunya dari teman-teman yang sudah menjalankan Eating Reorder gitu ya. Oke, thank you Mbak Maitra. Sehat-sehat selalu dan kita ketemu di waktu berikutnya. Thank you Mbak Maitra ya. Terima kasih Coach Dana buat kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye. Selamat malam.